Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Arif Fajar Cahyono selaku tutor pada mata kuliah Bahasa Indonesia dan seluruh mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka yang saya cintai dan banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita hingga saat ini. Tidak lupa sholawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil gagasan saya mengenai COVID-19 yang tentunya dikutip dari beberapa sumber referensi. Infeksi COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Dan setelah itu dengan sangat cepat menyebar ke sejumlah negara termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Depok pada 2 Maret 2020 yang menginfeksi 2 orang. 2 orang tersebut merupakan seorang ibu yang berusia 64 tahun dan putrinya yang berusia 31 tahun. Temuan kasus COVID pertama kali di Indonesia itu disampaikan langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Infeksi COVID-19 ini disebabkan oleh coronavirus, yaitu sekelompok virus yang menyerang sistem pernafasan. Pada awalnya, virus corona ini ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus corona ini juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, antara lain 1. Tidak sengaja terkena percikan ludah atau droplet yang dikeluarkan saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut, hidung, mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang kita tidak tahu benda tersebut telah disentuh oleh penderita COVID-19 atau belum. Yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19 seperti bersentuhan atau berjabat tangan. Yang keempat, COVID-19 ini juga menular melalui udara. Penularan melalui udara ini lebih rentan terjadi ketika kita sedang berada di dalam kerumunan, terutama dalam ruangan yang tertutup. Infeksi COVID-19 ini juga dapat menginfeksi siapa saja. Tetapi efeknya akan lebih fatal dan berbahaya apabila menyerang orang lanjut usia, perokok, ibu hamil, orang dengan penyakit tertentu, dan orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Gejala COVID-19 yang umum dialami oleh mereka yang sudah terinfeksi yaitu demam tinggi disertai menggigil, batuk kering, pilek, hidung berair dan bersin-bersin, sesak nafas, nyeri tenggorokan, hilangnya kemampuan untuk mengucap rasa, dan hilangnya juga kemampuan untuk mencium bau. Gejala COVID-19 tersebut dapat bertambah parah secara cepat dan menyebabkan gagal nafas hingga kematian. Tingkat infeksi dan kematian yang disebabkan oleh COVID-19 ini dari hari ke hari terus bertambah. Menurut data yang dirilis dari Satgas Penanganan COVID-19 per tanggal 18 November 2021, jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 adalah 4.252.345 orang, sembuh sebanyak 4.100.321 orang, dan jumlah kematian 143.709 orang. Seperti yang telah kita ketahui, COVID-19 di Indonesia telah berlangsung selama hampir 2 tahun, dan ini sangat berdampak bagi kehidupan manusia dari berbagai aspek. Yang pertama, dampak bagi masyarakat adalah ketika keluar rumah harus selalu memakai masker, menjaga jarak 1 meter satu sama lain, dan sering mencuci tangan selama 20 detik menggunakan sabun. Ini menjadi kebiasaan baru bagi masyarakat Indonesia. Yang kedua, dampak terhadap ekonomi. COVID-19 ini memiliki dampak yang besar bagi perekonomian di Indonesia. Antara lain, turunnya pendapatan yang diperoleh perusahaan atau bahkan bangkrut sehingga banyak karyawannya yang di-PHK. Kemudian setelah itu, ada banyaknya pengangguran dan turunnya pendapatan yang diperoleh masyarakat karena adanya aturan PSBB atau PPKM yang diterapkan pemerintah sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Yang ketiga, dampak terhadap dunia pendidikan. Semenjak adanya COVID-19, pemerintah melakukan berbagai cara agar pendidikan di Indonesia tetap berjalan, karena pendidikan merupakan aset yang sangat penting bagi sebuah bangsa.
Akhirnya, pemerintah membuat kebijakan baru dengan menerapkan sistem pembelajaran dari rumah masing-masing, yaitu daring, melalui berbagai platform seperti Zoom, Google Meet, e-learning, e-student, dan lain sebagainya. Sistem pembelajaran daring ini membawa dampak positif dan negatif. Yang keempat, dampak terhadap pekerjaan. Sama seperti halnya pendidikan, perusahaan juga menerapkan sistem work from home atau bekerja dari rumah. Cara mencegah agar kita tidak terpapar COVID-19 yaitu selalu memakai masker ketika keluar rumah, cuci tangan secara rutin, menjaga jarak aman dengan orang minimal 1 meter, dan melakukan vaksinasi COVID-19. Namun, jika kita sudah terpapar COVID-19, cara yang dapat kita lakukan adalah isolasi mandiri atau karantina selama 14 hari. Dan jika sudah isolasi mandiri atau karantina selama 14 hari tidak terjadi perubahan, maka segera hubungi Satgas Penanganan COVID-19 setempat. Demikian hasil gagasan saya mengenai COVID-19. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga kita sehat selalu dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.